Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan teman atau saudara atau masyarakat yang biasanya ketemu dengan saya. Juga ada yang inbox, ada yang WA yang tanya. Itu Gus atau Mas, itu masalah yang di YouTube atau di film-film dalam penampakan yang jelas seperti manusia itu benar atau bagaimana? Ya. Dalam penampakan hantu, demit, pocong, kuntilanak, tuyul, banaspati lah apalah itu. Ya. Di sini saya akan menjelaskan itu bener, bohongan atau settingan. Dan saya jelaskan dulu. Dalam penangkapan kamera hantu atau demit biasanya terlihat itu ya 3 detik, 4 detik, 5 detik itu juga sudah bagus lah gitu. Tapi bukan dalam bentuk seperti nyata, seperti orang jate wungkul, enggak ya, seperti bayangan, ibaratnya tembus pandang lah ibaratnya, itu seperti bayangan, tapi berupa seperti seseorang atau hewan lah atau apa bentuknya. Dan kemudian saya kasih pertanyaan itu bagaimana yang kelihatan seperti nyata, seperti manusia. Ada yang bisa dipukul palu, ada yang dipukul dengan batu bata, kepalanya sampai terdengar dua. Ya, itu bagaimana? Itu, ya. Kemudian saya tanyakan, itu saya jelaskan. Hantu dipukul dengan benda padat itu ya nggak kena. Namanya barang halus. Dipukul lah di apa? Nggak ada. Nanti apa itu? Ya itu nanti sandiwara lah ataupun settingan. Jadi nggak ada hantu dipukul pakai batu bata, pakai palu, pakai apa lah, pakai gergaji lah, pakai kayu, balok apa. Itu nggak ada. Ini namanya hiburan. Jadi itu namanya apa ya? Namanya ya sandiwara. Atau bahasa kerennya ya settingan lah, disetting supaya terlihat keren, membuat orang takjub, heran. Nah, tujuannya begitu. Apa itu pembodohan? Ya saya nggak tahu pembodohan atau enggak. Tapi namanya hiburan. Hiburan di media. Pembodohan atau tidak pembodohan ya terserah dari dia lah. Nah, itu termasuk jenis sandiwara ataupun settingan ya, kayak film-film laga, mumbul-mumbul, miber-miber terbang lah itu. Adalah suatu buatan manusia ataupun settingan. Jadi tidak ada, walaupun mewujudkan, menampakkan suatu demit hantu terlihat seperti nyata, seperti manusia wujudnya, itu namanya sandiwara. Namanya sandiwara. Supaya apa? Kontennya banyak dilihat oleh seseorang, kemudian banyak yang ngelik lah, yang suka, karena itu merupakan suatu karya lah, karya. Tapi nggak tahu karya pembodohan atau yang bagaimana, saya nggak tahu. Itu urusan masing-masing dalam hal orang membuat konten. Tapi tujuannya semua itu lari ke masalah
pekerjaan atau uang. Jadi semua itu adalah hal yang kalau dipikir masalah hantu ataupun demit tidak bisa direkam dalam wujud seperti asli seperti manusia. Jadi banyak sekarang di mana-mana itu ini penampakan pocong, Pak Naspati. Wah, itu. Memang judulnya memang bagus, Seperti seseorang itu kepingin tahu karena manusia itu pikirannya kepingin tahu apa itu sebenarnya. Keingintahuan manusia. Kalau orang wawasannya kurang luas, itu terlihat seperti sungguhan, seperti nyata. Biasanya ada yang dibumbui dengan kata-kata agama, itu ayat-ayat apa itu. Karena kalau dibumbui dengan ayat, seperti orang Indonesia itu wah seneng, mudah percaya. Itu kalau dibumbui dengan agama, dengan ayat-ayat apa yang dibacakan, apalah itu menambah keyakinan seseorang. Tapi kalau orang mempunyai wawasan yang luas ataupun ibaratnya berpendidikan ataupun yang bagaimana, itu mereka akan senyum karena tahu kalau itu adalah sandiwara. Kan banyak konten-konten itu, ada yang memenggal kepala genderuwo putus, megang kepalanya sampai terbakar, dan macam-macam lah. Saya tidak menyebutkan sosok kontennya siapa, punya youtubernya siapa, kreatornya siapa, enggak. Memang banyak tokoh-tokoh yang terkenal seperti artis paranormal terkenal kayak Gus-Gus atau nyebutkan ustadz-ustadz itu banyak yang menggunakan ibaratnya sandiwara tadi. Sebenarnya itu memang hiburan, namanya di media. Karena di YouTuber tidak ada aturan, bujui, bohongi, tidak ada punishment ataupun aturan. Tapi yang terlihat yaitu seperti konten hiburan saja. Jadi memberikan hiburan, yang melihat itu senang, suka. Kalau orang yang awam, wah itu terlihat seperti sungguhan, beneran. Tapi banyak konten-konten yang menyerang, menyebutkan nama ini. Tujuan apa? Supaya yang ngelik di YouTube-nya dia itu lebih banyak, saling menyerang, saling menjatuhkan. Nah itu biasalah sifat manusia. Tapi cari makan, royoan, nah ini saling berebutan. Memang sifat manusia memang begitu. Menjatuhkan, saling iri. Nah, judul-judulnya supaya tenar ataupun ingin like YouTube-nya banyak. Kemudian masalah keuangan. Kalau saya santai aja. Kalau untuk YouTube-an ini sebagai hiburan saya. Bukan sebagai mata pencarian. Penting hiburan. Makanya saya masukkan rekreasi saya, bola. Nah, itu saya campur di situ sebagai untuk menyimpan data atau saya pernah rekreasi di situ.
Jadi itu tadi adalah bila ada kamera ataupun dalam ekspedisi misteri, ekspedisi mengungkap, penelusuran gaib, bila ada menemukan seperti penampakan, nampak yang jelas seperti pocong, apa kuntilanak jelas, ya itu namanya sandiwara ataupun settingan. Makanya kita harus mempunyai pikiran dan pemahaman, itu namanya settingan ataupun sandiwara. Itu hak dari mereka untuk membuat konten itu. Ya, kalau saya pikir ya itu merupakan karya. Kalau orang yang suka itu namanya pembodohan, dosa yang nanggung dia sendiri. Jadi penampakan hantu yang ada di YouTube atau di film-film memperlihatkan atau mempertontonkan tentang sosok hantu yang penampakannya itu durasinya itu panjang, ada yang 2 menit, ada yang 5 menit, nah itu yang bentuk hantunya itu seperti nyata, itu nyenggol dahan pohon itu bergerak, biasanya kena kamera itu dia mempunyai bayangan. Nah, itu salah satu adalah sandiwara. Kemudian penampakan lah yang dipukul, masa hantu dipukul dengan benda padat, karena mereka kan ada sosok yang gaib, walaupun dia menampakkan dalam bayangan tidak bisa dipukul. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang konten-konten yang penampakan, yang terlihat sosok hantu itu yang nyata seperti manusia, yang bisa dipegang, yang lihat kamera atau diseret ataupun dipenggal, nah, itu namanya sandiwara pun settingan. Ya, cukup sekian. Terima kasih konten yang kali ini saya berikan. Bila ada perkataan yang menyinggung, yang nggak ngenai, atau kata-kata yang kurang berkenan di hati dulur-dulur, saya mau minta maaf. Saya memberikan ibaratnya itu pengalaman, dan selalu belajar dan belajar. Ingat doa dan selalu berdoa, selalu introspeksi diri dalam kehidupan, supaya kehidupan kita tidak ambiar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.